Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para syiban dan para syabab al-habaib, yang kami hormati para sepuh bini sepuh, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Haddad, dan juga guru kita Al-Habib Abdullah Al-Hamid, kemudian Gus Abdul Qadir Asyadili, demikian juga wabil khusus Khadim Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakba Al-Karim Ibnul Karim Gus Rafi bin Al-Marhum Al-Maghfurlah, Kiai Haji Abdurrahim Syadili, dan juga para habaib, para kiai, para ustadz yang lain yang tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak bisa menyebutkan nama antum satu persatu. Bapak Kepala Desa sekaligus salah satu pengurus Korwil Lawang, Bapak Arif beserta seluruh jajarannya, para hadirin hadirat, para pecinta Allah, pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang minulya, salah satu kutipan tadi dari hadis ke-29 yang telah dijelaskan maknanya oleh guru kita Al-Habib Taufik Barakba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahu la yasirun ala man yassarahullah. Mu'adz bin Jabal yang menanyakan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, tapi dawuhipun Kanjeng Nabi perkawis-perkawis sedanten menika adalah sesuatu yang mudah bagi orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalimat ini, demikian juga dari kalimat kullun muyassarun lima khuliqalah, dalam ilmu tauhid ada yang dinamakan kategori muyassar. Orang-orang yang dimudahkan untuk melakukan sesuatu tergantung bagaimana komitmen usaha dan ikhtiarnya. Contohnya, panjenengan rawuh ten menika majlis sampai kemudian sekarang yang malam ke-28 sampai nanti insya Allah sempurna ke malam 40. Ini kategorinya adalah orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majlis kebaikan. Semoga sebagaimana kita dimudahkan dihadirkan dan dikumpulkan di majlis kebaikan semacam ini, semoga kita semua termasuk orang yang sehidup sehidup semati mbek sampean. Semoga kita sehidup sesurga. Kita sering dikumpulkan di majelis yang baik bersama orang yang baik. Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala kita juga dikumpulkan bersama orang baik, utamanya bersama teladan kita, junjungan kita, kekasih kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan insya Allah orang-orang yang muyassar dihadirkan untuk berada di majelis kebaikan. Tapi sebagian orang, naudzubillah, ada orang-orang yang dimudahkan untuk hadir konser. Sebagian ada orang-orang yang dimudahkan untuk hadir di acara dangdutan, naudzubillah min. Tergantung usaha, komitmen, semangat seseorang untuk melakukan dan memilih perbuatan apa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada perbincangan dalam masalah akidah antara kaum Qadariyah dengan Jabariyah.
Apakah kita ini bisa menciptakan perilaku kita sendiri atau 180 derajat kita ini apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, semuanya 100% dikendalikan oleh takdir. Ada istilah namanya mukhayyar dan musayyar, tapi kemudian dalam perdebatan yang sangat rumit itu, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, guru-guru kita kemudian mengajarkan bagaimana kita menyikapi takdir, bagaimana kita menyikapi usaha dan ikhtiar. Ringkasnya kemudian ada rumus yang namanya duit. Namanya pun apa? Duit. Napa duit niku? Sanes pecis. Bukan kemudian yang dikatakan cak ring medurah pes sebene. Duit itu D-U-I-T. D, doa. U-nya adalah usaha. Ini pun kinten-kinten napa? Ikhtiar. Dan yang terakhir T-nya kira-kira apa? Tawakal. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal inilah kunci kesuksesan dunia akhirat. Allahumma. Pertanyaan bagi kita, doa dulu apa usaha dulu? Doa dulu apa ikhtiar dulu? Sebagian kita mengatakan ikhtiar dulu, tapi yang paling ideal adalah kita berdoa dulu baru kemudian kita berikhtiar. Sebagaimana dikatakan dalam qasidah yang sering kita baca, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sudah cukup ilmu Allah tentang diri kita berupa su'ali, permintaan saya, doa saya, wa ikhtiyari, ikhtiar dan usaha saya. Berarti ditegaskan dalam qasidah ini kita berdoa dulu baru kemudian ikhtiar. Panjenengan sakderenge nyambut damel, medal dugi griya, langsung nyambut damel napa ndonga kriyen? Nak kanak children sing sekolah niki, langsung sekolah napa ndonga riyen? Berdoa dulu. Mau melakukan aktivitas malam hari, ndonga riyen napa? Langsung melakukan aktivitas malam harinya, doa dulu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Berdoa dulu baru kemudian kita berikhtiar. Semua ini harus sempurna, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Orang berdoa tapi kemudian tidak mau ikhtiar, mek njaluk ten Gusti Allah tapi mboten nyambut damel, maka dikatakan langit tidak akan menurunkan emas dan tidak akan menjatuhkan intan berlian. Demikian pula orang yang kemudian mek nyambut damel, sekolah nggih sekolah, berangkat halokes, mantun ngoten kuliah nggih kuliah, tapi tidak mau berdoa minta kepada Allah dan bermunajat. Ini orang-orang yang terlalu percaya diri. Maka kemudian ketika kita sudah menyempurnakan, mari kita kemudian tutup dengan tawakal, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tawakal, pasrah tapi kemudian tidak didahului doa dan ikhtiar. Gelondong semprong, nrimo ing pandung. Ini bisa saja kemudian salah kalau sekali lagi kita tidak doa dan ikhtiar dulu. Sekali lagi rumusnya adalah doa. Ngafan tufu aneh gimana? Sekali lagi rumus ahlu sunnah wal jamaah adalah doa. Ketika kita sudah berikhtiar, berusaha, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita yakin itu adalah merupakan qada dan qadar dari Allah. Apapun yang kita lakukan pasti ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada satu kisah di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Singkat cerita, Sayyidina Umar ini melakukan perjalanan dari ibu kota Madinah menuju ke wilayah Syam. Sampai di tengah perjalanan ada seorang sahabat yang kemudian mengandani Sayyidina, yang memberitahu Sayyidina Umar, namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Amirul Mukminin, kami kabarkan kepada Anda bahwa di wilayah Syam sekarang ini terserang wabah ta'un amwas. Ada penyakit yang sangat mewabah, banyak di antara sahabat kita yang sudah meninggal dunia. Lek coro sak menika penyakit kolera yang sudah mewabah, amma wawasa. Apakah kemudian kita akan melanjutkan ke kota Syam atau kembali ke kota Madinah? Keputusan ada di tangan Anda. Akhirnya kemudian Sayyidina Umar melakukan musyawarah,
tanya kepada muhajirin awalin, tanya kemudian kepada muhajirin secara umum, tanya kepada kaum Ansor, rata-rata para sahabat Sayyidina Umar memberikan jawaban, kita kembali ke kota Madinah. Akhirnya diputuskan oleh Sayyidina Umar, kita kembali ke kota Madinah. Mendengarkan keputusan dari Sayyidina Umar, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah kemudian mengatakan, nadanya ini agak protes. Abu Ubaidah mengatakan kepada Sayyidina Umar, afirarun min qadarillah. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau kemudian harus lari dari takdir? Takdirmu adalah berangkat ke Syam, ketika engkau memutuskan untuk kembali ke kota Madinah, berarti engkau sudah lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan pernyataan semacam ini, Sayyidina Umar kemudian merasa tidak suka. Beliau mengatakan, seandainya bukan engkau yang mengatakan wahai Abu Ubaidah. Beliau kemudian mengatakan kalimat yang sangat populer, ya, kita memang lari dari takdir untuk menemui takdir Allah yang lain. Kita berangkat ke Syam itu sudah merupakan takdir dari Allah. Kita pun kembali ke kota Madinah itu juga merupakan takdir dari Allah. Usaha kita ini yang penting, kita ikhtiar. Penjelasan semacam ini penting para rawuh kranten napa di sebagian masyarakat kita. Di tengah mereka kadang wonten tiyang ingkang boten purun ngayambes. Terus jenengan sanjangi, sampean opo kok gak sembayang? Jawabane iku takdirku. Ana wong ben bengi mecahi botol, buka titik jos dikandani ambek sing arek-arek majelis taklim, aja omben-ombenan ae. Wis akeh contone sing kemudian sudah meninggal dunia gara-gara oplosan. Akhirnya jawabannya wis takdirku. Kalau kita mendapatkan pernyataan semacam itu, apa sikap dan apa yang kita lakukan? Kita lokup saja dia. Dinapakaken dilokup. Lek tirose tiyang Arab ngoten didogo. Didogo dilokup. Kalau dia marah, lho sampean lapo ngubuk aku, sampean lapo ngelukup aku, ya wis iku takdire sampean. Sebenarnya kan tidak, dia harus berusaha. Itu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, berikhtiar. Apapun kemudian yang sudah ditentukan oleh Allah, kita yakin bahwa itu yang terbaik, yang datangnya dari ketentuan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Makanya tiang Jawa niki nggih, tiang Jawa niki kadang ngeten. Wonten perkawis ingkang boten sae, tapi jawabane sik untung. Nggih napa nggih? Wonten tiang tiba, cak ring Madura labu. Wonten tiang tiba wis catu sikile sik untung sing catu duduk sirahe. Niki luar biasanya filosofi Jawa. Kadang kemudian wis kejedot bathuke niki lho untung gak sampai. Ketoke ganteng-ganteng tapi kasar-kasar mriki. Kadang sampai sedo niku lho sik diuntungaken, untung sedo ndak delok penyakite cek sakene lek nanggung penyakit kaya ngono iku. Sik untung dirose. Ini dikembalikan kepada konsepsi yang dikatakan oleh para ulama, madafa'ahullahu kana a'zam. Yakinlah bahwa kita ketika mendapatkan musibah apapun yang secara zahir kita tidak merasa suka, sesuatu yang tidak kita sukai, yakinlah bahwa sebenarnya Allah mampu untuk memberikan yang lebih dahsyat dari musibah yang kita dapatkan. Tapi Allah Maha tahu bahwa kalau kita diberi musibah yang lebih hebat dari itu, kita tidak bakal mampu. Ini sesuatu yang penting, kembali kepada konsepsi tadi itu, kita tawakal. Yang lagi-lagi harus disyaratkan doa dan ikhtiar tadi itu. Makanya kalau panjenengan maos alhamdulillah sak mantune sembayang ping pinten 33 kali niku, kalau kemudian kita ingin benar-benar bersyukur kepada Allah, jenengan rinci niku, alhamdulillah matur nuwun Gusti Allah, kula meskipun rejeki kula seret tasik diparingi seger waras. Alhamdulillah matur nuwun Gusti Allah, meskipun kula kathah utange nggih tasik sehat. Alhamdulillah Gusti Allah, meskipun kula sampun ditinggal bojo, kula saged rabi maneh. Kula tasik saged nggada putra-putra ingkang sae, ingkang praten ngramut kula. Alhamdulillah. Yang kelima, alhamdulillah ya Allah, meskipun kemudian saya pekerjaan tadi serabutan,
Sik nyambut damel sik rada angel tapi kula nggadah griya. Mboten usah ditambahi masya lho nggih. Tambah griya, nggadah griya, masya kontrak, masya kredit mboten usah ditambahi. Masya niku kembali lagi nanti kita sambat. Maka sekali lagi luar biasa apa yang dirumuskan oleh para ulama kita. Sebagai alinea dan paragraf terakhir para rawuh ingkang minulya. Kita menurut thariqah alawiyah husnudzan billah, husnudzan bi ibadillah, senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik terhadap sesama hamba Allah. Ada satu peringatan dari Nabi Muhammad SAW berupa satu keyakinan yang namanya adalah tiaroh. Tiaroh itu tatoyur, bahwa untung dan sial itu dikatakan suatu keyakinan yang salah. Untung dan sial berdasarkan kejadian tertentu, berdasarkan waktu tertentu, berdasarkan tempat tertentu. Niki sing mboten angsal. Kita harus kembali kepada duit rumus ahlus sunnah tadi itu. Mengapa kemudian keyakinan untung rugi berdasarkan kejadian dan waktu tertentu ini dinamakan tiaroh? Kranten ceritane ngeten. Tiaroh itu dari kata toirun. Toirun niku manuk, manuk niku burung, burung niku manuk, manuk niku burung. Kenapa keyakinan yang seperti ini yang dimiliki oleh orang jahiliyah dinamakan burung atau tiaroh atau tatoyur itu? Diceritakan orang jahiliyah itu dulu kalau mau berangkat kerja, badai bisnis, badai budal, ten pekan, badai dagang, itu dikatakan mereka melepaskan burungnya, ngeculaken manuke dhewe. Jadi diculaken ngeten, mantun-mantun ditingali. Pas diculaken iki manuke miberten sebelah pundi. Lek manuke pas diculaken kok miring ten sebelah tengen, oh berarti hari ini adalah hari keberuntungan bagi saya. Lek aku bisnis, lek aku dagang, aku bakal oleh rezeki sing akeh. Akhirnya berangkat piyambake. Namun sebaliknya kalau dikatakan ternyata burung yang dilepaskan itu terbangnya ke sebelah kiri, oh ini merupakan hari yang sangat sial bagi saya. Tanda-tandanya burung yang saya terbangkan miring ke sebelah kiri. Ini keyakinan yang salah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad at-tiyaratu syirkun. Untung dan sial yang disandarkan, dinisbatkan kepada kejadian tertentu, ini adalah salah satu bentuk kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung rugi disandarkan ditingali manuk miberten sebelah tengen napa ten sebelah kiwa. Lah niki kadang tiang Jawa sik tiru-tiru nggih napa nggih? Tiang masyarakat pesisir yang pekerjaannya nelayan mencari ikan, niku lek berangkat ten segoro, ten laut, niku kan berangkatnya dalu. Berangkatnya dalu mantun ngoten pas berangkat ditingali. Pas berangkat bojoku tak tinggal miring nang sebelah ndi. Lek didelok bojone kok miring nang sebelah tengen, oh berarti kok joloku, pancingku tak uncalo nang sebelah tengen. Tondo-tondone apa? Bojoku tak tinggal turune miring nang sebelah tengen, berarti sing sebelah tengen sing akeh iwake. Kalau kemudian pas ditinggal istrinya miring ke sebelah kiri, oh berarti kok joloku, pancingku tak uncalo nang sebelah kiwa. Tondo-tondone apa? Bojoku pas tak tinggal miring nang sebelah kiwa. Tapi kalau dan ditinggal, ternyata istrinya tidurnya terlentang, melumah. Boten sios budal mancing kene. Sekali lagi ini keyakinan yang salah. Enggak boleh untung rugi disandarkan pada kejadian tertentu. Waduh, klambine kuwalik, berarti tenek oleh rezeki akeh, ya bendino ae klambine diwalik nggih ya. Kadang mantun ngoten, ngapunten nggih, mantun ketelekan manuk. Oh, sampean telek rezeki sampean yu. Rezeki apa? Ya teleke manuk niku. Tidak boleh, lek mari rabi manten anyar ojo liwat Gunung Pegat. Engkau gampang pegatan mboten angsal. La tusyrik billah, kita tidak boleh menyekutukan sesuatu pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada penjelasan medis atau logisnya. Sesuatu yang bukan mistis mboten napa-napa. Umpaminipun ada ucapan keyakinan orang Jawa, gak ilok wong meteng bangun omah. Wong meteng gak ilok bangun omah. Ini kalau kemudian logis dan masuk akal nggih mboten napa-napa, nggih mesti ae meteng-meteng kok bangun omah nggih ya. Ceblok meneh ondo gak meteng ae balak-balik lugur. Atau kemudian secara medis bisa dijelaskan, misalnya
Misalnya kemudian barangkali cat baru, kalau rumah baru dicat mengeluarkan zat tertentu yang barangkali berbahaya untuk bumil. Bumil niku napa? Ibu hamil. Ini ada penjelasan medisnya, termasuk kita punya tradisi menanam ari-ari, ari-ari terus mantun-mantun ditimbun dengan tanah, dikasih bunga, di atasnya dikasih kurungan, ten lebete kurungan diparingi napa? Lampu. Ini kalau kemudian ada alasan medis kesehatan dan logis tidak apa-apa. Misalnya memang ari-ari itu sejenis bangkai, kalau dibuang di sungai nanti terjadi pencemaran air, dikasih kemudian bunga supaya baunya harum, dikasih kemudian lampu supaya tidak dieker-eker napa? Kucing. Mungsune kucing napa? Sing halus ta napa? Asu ese loro maneh. Segawon. Cek mboten dieker-eker segawon. Ini sesuatu yang tidak mengapa meskipun sebagian orang kemudian mengkritik apa yang dilakukan oleh kita itu katanya tasyabuh dengan non muslim, menyerupai non muslim sehingga kemudian tidak boleh. Tidak. Menyerupai bukan berarti sama sebagaimana kita damel gamis, kata Habib Taufik damel gamis. Ada tokoh-tokoh agama yang lain yang juga pakai gamis, nggih napa nggih? Apakah kemudian kalau sama dihukumi sama? Kita pakai sarung, orang-orang di sana juga pakai sarung. Sebagai penutup, wong kula nggak ada cerita, baru pulang dari Yaman belajar sama Habib Taufik di Hadramaut, kan damel gamis dan pundi-pundi. Mantun-mantun dijak kali rencang kula. Ayo wis nang omahe koncoku. Loro wonge njenguk nang rumah sakit, ngapunten mboten ten griyane ten rumah sakit. Sik tak aku sik nggawe gamis iki lho. Wis gak apa-apa wis, rada sungkan aku lek numpak angkot, tak tumpakno taksi. Ditumpakaken taksi dugi ten rumah sakit Saiful Anwar. Mungkin seperti makhluk asing ngoten ya, ditingali nggawe gamis ngoten. Rada sungkan ditingali tiang, kopiah kula copot. Kopiah kula copot lewat di lorong-lorong rumah sakit tadi itu, mantun ngoten wonten sing ngrasani kula. Pas dirasani, alhamdulillah kula mireng. Pripun rasan-rasane? Masya Allah yo, si enom wis dadi pendeta. Kita melakukan kemiripan, masang ari-ari dan seterusnya tidak kita keyakini sebagai sesuatu yang mistis, tapi keyakinan ini yang kemudian kita murnikan, kita tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat. Kalau kita punya pilihan, kita sholat apa tidak sholat, pilih napa Pak? Pilih istiqomah dengan males, istiqomah napa males? Pilih ibadah dengan maksiat, pilih ibadah napa maksiat? Sing banter ibadah napa maksiat? Jadi orang baik dengan jadi orang jahat, pilih baik apa jahat? Sekarang bapak-bapak diam, ibu-ibu, ada pilihan, di tangan kanan saya ada racun, di tangan kiri saya ada madu. Pilih diracun apa di madu, Bu? Lek bapak-bapake teges, ibu-ibuke mboten gak ada jawaban niki. Padahal madu itu kan membuat orang tahes, Pak nggih. Lek racun membuat orang napa? Nggih pun, diracun apa di madu? Sing jawab sing lanang. Kula paringi kunci jawaban Ibu, saya pilih racunnya Ustadz. Saya pilih racunnya untuk saya berikan kepada orang yang akan memadu saya. Kadang wong lanang niki rada repot, ibu-ibuke wis rada umel nggih ya. Napa umel niku? Nyapu-nyapu terlatar ditakoki, "Ibu, Bu, sampean umure pira sih, Bu?" 50 apa? Ojo nyentak tak takoni umure pira? 50. Apa? Enggak lek iso tak ijolno selawian loro. Hanya sekedar intermezzo, semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai orang yang baik. Kita diistiqomahkan untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita kumpul bersama habaib guru-guru kita yang baik. Di akhirat kita juga dikumpulkan di tempat yang baik, sehingga ketika kita wafat pun diambil oleh Allah, diundang dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an wa alituklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.